Buton Tengah ini sebenarnya daerah yang masih baru ya. Buton Tengah itu dibentuk, kalau saya tidak salah tahun 2014. Tetapi sebelum itu daerah ini menjadi bagian dari Sara, Kesultanan Buton, namanya Sara Kadi. Ada Kadi Lakudo, ada Kadi Bombonabulu, ada Kadi Wasilumata, ada Kadi Inulu, ada Kadi Boneoge, ada Kadi Baruta, dan beberapa yang lain. Itulah cikal bakal dari mulanya daerah ini zaman dulu ya. Sekarang kita mengenalnya sebagai Buton Tengah. Buton Tengah sebenarnya punya kekayaan lain yang kita belum banyak mengeksplornya, itu adalah soal aircraft ya, terkait dengan aircraft ekonomi kreatif. Di sini ada Jambu Mente yang barangkali sudah kita mengenalnya. Kami membuat sedikit oleh-oleh, kemudian dari situ ada penikmat-penikmat yang merasakan bahwa ini luar biasa dari segi rasa. Kenapa kami geluti usaha jambu mete bakar dengan rasa original mete itu? Karena yang kita nikmati di sini adalah betul-betul rasa metenya itu ada, ketimbang varian rasa yang mana salah satu contoh banyak varian rasa gula merah. Begitu kita nikmati bukan rasa mete yang kita dapat, tetapi rasa manisnya gula yang kita rasa, sehingga membuat kami bahwa usaha mete bakar ini perlu dikembangkan. Ada yang lain yang juga mungkin sudah kita mengenal juga, soal tradisi menenun di daerah Katupubari ya, daerah Mawasangka, Wasilomata. Kalau teman-teman ke sana itu di bawah kolong rumah di siang yang terik seperti ini, itu aktivitas biasanya mereka adalah menenun itu. Tradisi itu masih dilaksanakan, tradisi yang dinamai Kamohu. Saya mempunyai brand yang bernama Kamohu, yang artinya kain tenun, yang bergerak di bidang souvenir kain tenun. Dan Kamohu sendiri berdiri sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dan beberapa produk kami yaitu ada berwasal, baju, kimono, dan lainnya. Nira Lako ini merupakan salah satu brand yang sekarang lagi saya jalankan. Nira Lako ini terbagi atas dua kata. Nira itu merupakan salah satu nama anak ya, anak kakak saya, karena dulu waktu saya masih kuliah dia yang jalankan usaha ini. Kemudian Lako itu merupakan nama salah satu buah yang berada di belakang rumah ini. Kebetulan juga nama dari dusun, yaitu Dusun Lako, jadi saya kasih nama Nira Lako. Jadi dalam menggeluti usaha mete bakar ini, yang menjadi kendala utama terutama di tahap promosi. Memang sejak awal itu kita promosi luar biasa tantangan. Kurangnya tenaga produksi yang kompeten, SDM, untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Alat yang kami gunakan di sini yaitu masih sangat-sangat tradisional, sehingga ketika ada pesanan dalam skala besar, di sini kami kewalahan untuk menyelesaikan pesanan tersebut, karena alatnya itu masih sangat tradisional dan sangat sederhana. Buton Tengah itu melimpah, tidak hanya alam, kekayaan alam. Pantai, ada satu yang kita lupakan, budaya. Kita punya banyak situs. Situs-situs sekarang itu tidur sekarang. Misalnya benteng, kayak benteng di atas kita dari duduk ini ada benteng Lakulo. Situsnya ada, bangunannya ada. Kita memikirkan bagaimana situs itu diberdayakan dengan dihidupkan kembali. Di sini saya berharap dengan produk mete bakar ini akan membuka lapangan kerja baru, khususnya masyarakat Desa Bantea dan umumnya mungkin di Kabupaten Buton Tengah. Saya harapannya kain tenun Buton Tengah bisa mengedukasi masyarakat, khususnya anak muda, bisa bangga dan tentunya bisa eksis dan keren menggunakan kain tenun Buton Tengah. Supaya kain tenun ini bukan hanya
pemasarannya bukan hanya di lokal, tapi bisa sampai ke tingkat nasional maupun sampai ke mancanegara. Menurut saya ini tantangan, tidak hanya bagi pemerintah, tapi bagi semua kita, bagi semua warga di Buton Tengah. Itu sudah mulai harus ada kesadaran bagaimana memunculkan daya kreativitas, sehingga bisa berpikir bagaimana betul-betul kekayaan alam yang melimpah ini kita buat menjadi seutuhnya punya kita. Hari ini, Kabupaten Buton Tengah telah resmi menandatangani berita acara hasil uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia, dan Kabupaten Buton Tengah resmi sebagai Kota Kreatif Bidang Kriya. Dengan menjadi bagian dari ekosistem Kabupaten Kota Kreatif Indonesia, Kabupaten Buton Tengah memiliki peluang yang sangat luas untuk berjejaring dengan kota-kota kreatif lainnya di Indonesia, bahkan kota-kota kreatif dunia melalui jaringan UNESCO Creative Cities Network atau UCCN. Selamat untuk Kabupaten Buton Tengah dan salam kreatif.